Adik-adik minta bantuan. Oke. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Iya. Pagi, Bu. Terima kasih ya sudah menerima undangan Ibu pada hari ini. Ibu mohon maaf karena terlambat. Dan ini kita akan mulai kegiatan belajar kita pada hari ini. Ibu akan mengabsen anak-anak semuanya. Leila, hadir? Ada, Bu. Hadir. Junita, Hadir, Bu. Arsy, Bu. Marisi, Helda, Hadir, Bu. ya. Kita akan mulai ya kegiatan kita hari ini. Sebelumnya Ibu mau minta Junita untuk membawakan kita dalam doa ya untuk mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini. Junita silahkan. Halo Junita. Halo Junita. Apa bisa didengar Junita? Halo Junita. Apa Junita ini terlempar juga ya? Arsy bisa bawakan dalam doa? Bisa, Bu. Ya, silakan Arsy untuk membawakan kita dalam doa sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini. Silakan Arsy. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Arsy. Baiklah, untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini, tidak lupa juga Ibu selalu mengingatkan di masa pandemi ini kita harus selalu berhati-hati menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita ya, supaya kita tidak terpapar COVID-19 seperti yang banyak dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita juga harus mengingat ya untuk memperhatikan apa-apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari terserang pandemi COVID-19. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjangkitnya penyakit COVID-19? Menggunakan masker. Menggunakan masker, kemudian Menjaga jarak. menjaga jarak. Apalagi yang bisa kita lakukan? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Ya, kalau bisa kurangi mobilitas di luar rumah kalau tidak ada sesuatu yang penting yang bisa kita lakukan. Lebih baik berada di dalam rumah ya. Kalaupun harus keluar rumah, kita harus memperhatikan protokol kesehatan yang kita gunakan. Baiklah, kita akan memulai kegiatan belajar kita hari ini. Ibu akan share untuk materi kita hari ini ya. Apa sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Iya. Kita hari ini materi kita adalah mempelajari tentang penanaman bibit tanaman sayuran ya. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar apa yang bisa kalian lihat di layar ini? Gambar kebun. Gambar kebun ya. Bagaimana menurut kalian kebun ini? Seperti apa kebunnya? Rapi. Rapi ya. Apalagi? Terus selain rapi apa kira-kira ini? Yang bisa kita lihat dari kebun ini? Bersih ya, bebas gulma, rapi ya. Kebunnya tertata seperti itu ya sehingga terlihat cantik ya.
Nah, siapa yang punya kebun sayur di sekitar rumah? Ada tidak yang punya kebun sayur di sekitar rumah? Ada punya kebun sayur? Punya, Bu. Punya. Sayur apa yang ada di sekitar rumah? Punya. Sayur apa jenisnya? Sayur lupa namanya sayurnya. Lupa ya? Iya ya. Aja mana? Aja mana? Oh ya. Apa keuntungannya kira-kira kalau kita mempunyai kebun di sekitar rumah? Apa saja keuntungannya? Kalau kamu misalnya punya kebun bayam, kebun lombok misalnya ya, jagung, itu apa keuntungannya? Gak usah beli. Gak usah beli. Iya, kita tidak usah beli sayur lagi ya. Kita tidak perlu mengeluarkan uang ya, semuanya setidaknya ada beberapa jenis sayuran yang ada di sekitar rumah kita itu dapat membawa manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi berkebun di sekitar rumah itu banyak sekali manfaatnya. Kita tidak perlu repot ke pasar setiap hari. Kita juga lebih hemat dalam hal biaya ya atau keuangannya, dan juga berkebun itu bisa menjadi salah satu hobi yang menyenangkan ya, hobi yang menyenangkan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Tetapi ya, untuk berkebun itu kita harus juga memperhatikan supaya kebun yang kita miliki itu bagus ya, pertumbuhannya bagus ya. Maka kita harus memperhatikan bagaimana kita menyiapkan kebun kita tersebut ya, mulai dari pengolahan tanahnya, penyemaiannya, sampai penanaman bibit tanamannya ya. Jadi supaya hasil kebunnya bagus, kita harus memperhatikan bagaimana cara kita mengatur supaya mulai dari pengolahan tanah, persiapan lahan, penyemaian sampai penanamannya itu dalam keadaan baik sehingga semuanya tanamannya nanti tumbuh dengan subur sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh karena itu pada hari ini kita akan mempelajari materi terkait penanaman bibit tanaman sayuran. Ibu sudah membagikan ya dalam kelompok diskusi melalui WA Group ya, kelompok ada 2 kelompok sudah Ibu bagikan, nama-namanya juga sudah Ibu sebutkan ya. Kalian sudah baca di WA Group? Sudah. Ya, sudah dibaca. LKPD-nya juga sudah Ibu bagikan. Apa LKPD-nya sudah dibaca? Sudah, Bu. Iya, LKPD-nya sudah dibaca ya, karena sudah Ibu bagikan jauh hari sebelum hari ini ya. Jadi sebelum nanti kita mengerjakan LKPD, Ibu akan menjelaskan sedikit materi yang perlu untuk kalian pahami untuk untuk kegiatan kita hari ini ya. Sebelumnya Ibu juga ingin menyampaikan ada 4 tujuan pembelajaran yang penting untuk kalian ketahui yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang perlu kalian kuasai, yaitu yang pertama adalah setelah mengamati teks bacaan yang ada di PPT, siswa dapat menelaah karakteristik bibit siap tanam dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati teks bacaan yang ada di PPT, siswa dapat memilih jarak tanam sayuran dengan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok melalui WA Group, siswa dapat menguraikan cara penanaman tanaman sayuran dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan praktek di lapangan, siswa dapat mempraktekkan penanaman bibit tanaman sayuran sesuai prosedur yang benar. Ya, jadi ada 4 kompetensi yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita akan masuk ke materi belajar kita pada hari ini ya. Bisa kalian simak baik-baik
pada layarnya, pada slide yang Ibu bagikan ya PPT-nya. Submateri yang pertama yaitu kita akan mempelajari mengenai karakteristik bibit siap tanam ya. Ibu mau bertanya dengan anak-anak semuanya, apa beda benih dengan bibit? Ada yang bisa memberikan pendapat. Benih itu apa, bibit itu apa? Benih, bibit. Iya, benih. Benih itu biasanya identik dengan media tanam yang seperti apa? Benih. Misalnya benih bayam, benih kangkung ya. Seperti apa biasanya benih itu? Benih. Benih. Benih, benih, ben- Ya, Junita. benih, benih berfungsi untuk memperbanyak tanaman, sementara itu bibit adalah bahan tanam yang berasal dari benih yang disemai dan telah berkecambah untuk menuju proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman selanjutnya. Oh iya ya. Jadi benih itu biasanya bentuknya seperti biji-biji yang kecil ya, biji kecil misalnya seperti biji bayam itu kecil-kecil bijinya. Mungkin juga biji yang agak besar seperti biji kangkung ya, itu juga agak besar itu benih ya, juga jenis tanamnya. Benih ini ya adalah media tanam ya, yang akan ditanam nanti akan menghasilkan bibit tanaman ya. Sedangkan bibit tanaman tadi adalah tanaman muda ya, tanaman muda yang akan kita persiapkan untuk ditanam di areal pertanaman kita ya. Jadi bibit itu berasal dari benih yang kita tanam atau kita semai ya. Nah, apa itu bibit siap tanam? Bibit siap tanam adalah bibit tanaman ya yang sudah tidak berbentuk biji lagi, namun sudah berbentuk tanaman yang memiliki umur sangat muda dan sudah cukup kuat untuk dipindahkan ke media tanam yang lebih besar. Bisa kalian perhatikan pada gambar yang ada di layar, itu adalah bibit sawi siap tanam ya. Jadi bibit sawi ini berasal dari persemaian, disemai dulu dari benihnya ya. Kemudian dia tumbuh beberapa hari setelah tanam, dia akan tumbuh menjadi bibit. Nah, bibit yang siap tanam tadi adalah tanaman muda ya, tanamannya masih sangat muda, tetapi sudah memiliki akar atau bagian tanaman yang sudah cukup kuat untuk dipindahkan ke media yang lebih besar atau ke areal yang siap tanam. Adapun syarat bibit yang baik dan siap untuk dipindahkan apa saja? Bisa dibaca di slide-nya apa saja syaratnya? Apa Adapun, syarat bibit? Ya, adapun syarat bibit yang baik dan siap dipindahkan antara lain yaitu satu, pertumbuhannya sehat. Yang kedua, calon batangnya lurus tidak patah. Yang ketiga, berdaun antara 3 sampai 5 helai. Yang keempat, struktur perakarannya baik. Dan yang terakhir adalah umurnya tepat. iya ya. Jadi itu adalah syarat bisa kita lihat pada gambar ya, bahwa bibit yang baik yang siap untuk dipindahkan ke areal pertanaman adalah bibit yang pertumbuhannya sehat, calon batangnya lurus tidak patah ya atau tidak cacat. Daunnya sudah ada 3 sampai 5 helai berwarna hijau segar ya. Kemudian struktur perakarannya sudah bagus ya, sudah siap untuk dipindahkan dan umurnya tepat ya. Misalnya berapa hari setelah tanam atau berapa hari setelah semai ya. Tanaman itu sudah menunjukkan karakteristik bibit siap tanam. Kemudian ya, yang kedua, submateri yang kedua adalah jarak tanam. Nah, jarak tanam itu bertujuan ya untuk
mendapatkan ruang tumbuh yang baik bagi pertumbuhan tanaman ya. Gunanya adalah jadi ada beberapa fungsi ya dari jarak tanam ini bagi pertumbuhan tanaman adalah yang pertama yaitu menghindari persaingan dari unsur hara. Apa yang dimaksud dengan unsur hara ini? Pak, apa yang dimaksud dengan unsur hara? Ada yang tahu? Contohnya unsur hara itu apa? Apa? Apa sih contohnya unsur hara yang biasanya kita berikan ke tanah supaya tanaman menjadi subur? Unsur hara itu Bu, nutrisi. Iya, nutrisi ya. Nutrisi berupa pupuk ya, seperti itu ya, baik pupuk kandang atau pupuk buatan ya, ataupun unsur hara yang berasal dari tanah itu langsung ya, tanah subur, tanah yang paling atas itu banyak mengandung unsur hara ya, biasanya tanah-tanah yang berwarna kehitam-hitaman ya. Kemudian juga jarak tanam tadi berguna untuk menghindari persaingan perebutan sinar matahari ya, karena juga tanaman ini seperti bayam misalnya ya, tumbuhnya itu rapat, jadi biasanya ada persaingan dalam penyerapan sinar matahari sehingga pertumbuhan tanaman itu ada yang kecil, ada yang besar ya. Jadi jarak tanam tadi juga sangat berfungsi untuk supaya menghindari persaingan dalam perolehan sinar matahari. Kemudian juga untuk mempermudah kita menghitung jumlah benih yang diperlukan ya, dan juga bermanfaat untuk memudahkan kita dalam melakukan pemeliharaan pada saat tanaman tumbuh. Jadi itu adalah fungsi dari jarak tanam ya. Loisa, Ya, Bu. halo Loisa, bisa minta tolong bacakan. Di sini ada beberapa jenis sayuran dengan jarak tanamnya. Bisa dibacakan, Loisa? Bu, dibesarin, Bu, dikit. Oh, sudah bisa dilihat, Loisa? Ya, bisa, Bu. Ya, untuk tanaman sawi, Loisa, berapa jarak tanamnya? Bisa Yang mana, Bu, dibacakan? yang dibaca, Bu? Ini yang A. Untuk Ah, ya. tanaman sawi, ya. Untuk tanaman sawi yang ditanam dengan jarak tanam sawi dengan 40 kali 40 cm, 30 kali Sentimeter, 30 dan 20 kali 20 kali cm. 20 cm ya. Kemudian untuk bawang daun, berapa jarak tanamnya bawang daun? Siapa, Bu, dibaca, Bu? Iya. Arsi, berapa jarak tanamnya bawang daun? Belum Bawang jarak tanam digunakan 20 cm kali 25 cm. 25 cm kali 25 cm atau 20 cm kali 30 cm. Iya, itu adalah jarak tanam bawang daun ya. Sedangkan stek kangkung air ya, kangkung air ini biasanya tumbuhnya di media yang berair ya, pada lumpur kolam atau sawah yang dangkal. Jarak tanamnya adalah 25 kali 25 cm atau 30 kali 30 cm. Kemudian kangkung darat ya, yang tumbuhnya di darat, jarak tanamnya adalah 20 cm antar barisan dan 20 cm antar tanaman. Sedangkan untuk selada keriting itu adalah 10 kali 15 cm. Itu adalah rekomendasi jarak tanam untuk beberapa jenis tanaman sayuran daun yang bisa kita gunakan ya, untuk mengatur jarak tanam di lahan siap tanam supaya tadi
menghindari terjadinya persaingan unsur hara, perebutan sinar matahari ya, mempermudah pemeliharaan dan juga mempermudah dalam menghitung keperluan benihnya. Nah, ini tanaman kangkung darat ya, bisa kita perhatikan. Jarak tanamnya adalah 20 cm kali 20 cm. 20 cm itu jarak antar barisan tanaman dan juga antar tanamannya ya. Kemudian selada keriting ya. Selada keriting jarak tanamnya adalah 10 cm kali 15 cm. Pelaksanaan penanaman tanaman sayuran. Cara memindahkan bibit dari persemaian ke lahan siap tanam agar tidak rusak ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah keluarkan bibit dari media penyemaian bersamaan dengan media tanam yang sudah terlilit oleh akar. Kemudian usahakan agar tanahnya tidak hancur, agar tanaman tidak stres ya. Karena tanah itu sebagai penyangga dari akarnya tadi supaya akarnya tidak rusak ya. Jadi waktu kita mengangkat bibit dari media persemaian, kita perlu menyertakan sedikit tanah di sekitar akarnya untuk mencegah kerusakan pada akar tanaman. Untuk persemaian menggunakan tray semai, ini ada gambarnya ya, menggunakan tray semai. Untuk wadah penyemaiannya, cara mengeluarkan bibitnya adalah dengan memijat-mijat dinding bagian luar lubang, sehingga media tanam mudah untuk diangkat ya dari dalam tray pada waktu tanah sudah menjadi longgar ya. Kemudian ungkit media tanam dengan menggunakan alat yang berbentuk pipih, misalnya ujung sendok atau stik es krim hingga bibit dan media tanam tercabut. Kemudian lubangi media tanam yang ada di pot sedalam batas daun, atau maksudnya tidak hanya di pot tapi juga di areal pertanaman ya. Sebatas daun paling bawah agar perakarannya kuat dan tidak mudah tercabut atau rusak ya. Ini ada gambarnya ya, cara penanaman bibitnya. Setelah itu masukkan bibit yang sudah diambil, taruh pada lubang yang ada di media tanam, timbun hingga batas daun paling bawah pada bibit. Usahakan supaya tidak ada rongga ya di sekitar tanaman, karena rongga itu akan diisi udara panas yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit ya. Jadi harus ditekan-tekan tanah di sekitar bibit tanaman yang baru kita tanam. Waktu penanaman. Nah, waktu penanaman ya yang paling baik itu sebaiknya dilakukan pada pagi-pagi hari ya, pada saat udara belum terasa panas, cuaca juga belum terik ya. Kemudian juga bisa dilakukan pada sore hari ya, bisa dilakukan pada sore hari ya, di saat udara juga sudah mulai dingin ya, terutama untuk menghindari tanaman menjadi layu akibat sengatan terik matahari. Bisa juga ya pada waktu kita menanam, misalnya kondisinya panas sekali cuacanya ya, sebaiknya kita gunakan pelindung ya dari sinar matahari langsung. Bisa menggunakan pelepah batang pisang ya untuk menutupi bibit tanaman yang baru saja kita tanam supaya tidak mati atau layu. Ibu mau minta tolong Herusi, tolong bacakan bagaimana karakteristik ya bibit sawi yang siap tanam, yang kita tanam di areal pertanaman. Herusi. Bibit sawi yang telah berumur 12 hari setelah semai diangkut ke lapangan. Selanjutnya bibit ditanam dalam lubang tanaman yang telah disediakan.
Iya, ya, bibit sawi sudah berumur 12 hari setelah semai ya. Bisa kita lihat tadi karakteristiknya, misalnya batangnya lurus ya, sehat, akarnya kuat ya. Sudah cukup umur 12 hari setelah semai, bisa kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar ya. Kemudian Ibu minta tolong Helda. Helda, tolong bacakan untuk selada keriting. Setelah lahan siap, pindahkan bibit selada keriting dari tempat penyemaian. Dalam memindahkan tanaman, sebaiknya angkat dengan tanah yang menyangga zona perakaran. Tanaman dilakukan dengan cara ditugal atau dilubangi dengan tangan saja, besar dan dalam lubang. Tanam disesuaikan dengan perakaran bibit selada keriting yang akan dipindahkan. Iya, ya, ini untuk selada keriting ya. Selada keriting yang sudah siap tanam ya, dari tempat persemaian sebaiknya diangkat dengan tanah yang menyangga zona perakarannya ya. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kita perlu juga untuk berhati-hati ya pada saat kita memindahkan bibit dari persemaian ke media tanam yang lebih besar ya, karena karena bibit ini masih muda ya, masih rentan sekali ya, terutama untuk perakarannya. Perakaran ini sangat penting sekali untuk kelanjutannya tumbuh di media tanam yang baru ya. Maka sebaiknya kita berhati-hati ya untuk mengangkatnya dari tempat persemaian, angkat dengan tanah yang menyangga zona perakarannya ya, supaya tidak merusak perakarannya. Baru kemudian kita tanam di areal yang siap tanam. Sesudah itu mungkin sebaiknya kita siram ya untuk mencegah tanaman menjadi layu. Selanjutnya ada tanaman katu ya. Tanaman katu ini diperbanyak secara vegetatif dengan stek ya, baik stek batang maupun stek cabang. Biasanya untuk 1 hektar itu diperlukan 400.000 stek banyaknya ya. Cara penanamannya yaitu kita tancapkan dalam lubang tanam secara tegak sedalam 5-10 cm. Kemudian disiram sampai lembab ya. Beberapa hari kemudian dari stek tersebut akan tumbuh tunas-tunas baru tanaman katu ya. Kita bisa lihat pada gambar ini kebun katunya ya. Kemudian kangkung darat. Untuk tanaman kangkung darat, Ibu mau minta tolong Laila. Laila, bisa minta tolong untuk dibacakan? Bisa, Bu. Ya, silakan Laila. Cara menanam sayuran daun sebagai contoh penanaman kangkung darat adalah biji dengan ukuran diameter 3 m disebar dalam baris berjarak 15 cm dengan jarak kira-kira 5 cm antara masing-masing biji. Kultivar yang berbiji dapat tahan tanah lembab dan tumbuh baik dalam musim hujan. Iya, ya, untuk kangkung darat ya, bisa kita gunakan biji dengan diameter 3 mm ya, disebar dalam baris-baris berjarak 15 cm. Ini kalau kita melakukan penanaman langsung ya di areal pertanaman, bisa kita dengan menyebar bijinya ya, kita susun, kita atur jarak tanamnya ya seperti pada gambar supaya terlihat rapi ya. Untuk kultivar jenis tertentu ya, itu biji kangkung darat itu akan tahan kalau dia tumbuh ya, tahan terhadap tanah yang lembab ya, dan pertumbuhannya juga akan baik pada musim hujan. Jadi dia tahan ya terhadap
cuaca ekstrim misalnya seperti itu ya untuk kangkung darat. Bayam cabut, untuk bayam cabut, Ibu minta Herusi bacakan, Herusi. Bayam cabut. Halo Herusi. Herusi, apa bisa mendengar? Junita, bisa minta tolong dibacakan Junita? Halo Junita. Itu, Bu. Ya, silakan Bu. Junita. Untuk bayam cabut. Bayam cabut. Teknik menanam bayam cabut ada dua cara, yakni secara langsung maupun tidak langsung. Cara menanam dengan langsung lebih sederhana, yakni kita tinggal menebar bibit bayam di atas lahan dan menutupnya dengan lapisan tanah yang cukup tipis. Sedangkan untuk cara menanam yang tidak langsung, berarti kita harus menumbuhkan dulu bibit-bibit tersebut, baru kemudian menanamnya kembali secara rapi di atas lahan yang telah kita persiapkan. Ya, ini untuk bayam cabut ya. Bayam cabut ini apa nama latinnya tadi bayam cabut? Ayo, siapa yang tahu apa nama latin bayam cabut? Siapa yang tahu apa nama latinnya bayam cabut? Nama latinnya adalah apa, Junita? Amaranthus tricolor. Iya, Amaranthus. Ya, Amaranthus tricolor ya. Untuk bayam cabut ini ya, cara penanamannya bisa langsung ditanam ya, disebar tadi di permukaan tanah tipis-tipis ya. Kemudian di permukaan tanah kemudian kita tutup dengan tanah tipis-tipis. Bisa juga secara tidak langsung yaitu melalui penyemaian ya. Supaya nanti tumbuhnya seragam bisa juga dilakukan dengan melalui penyemaian terlebih dahulu, baru sesudah bibit tumbuh dipindahkan ke media tanam selanjutnya ya. Terima kasih sudah membacakan, bantu Ibu membacakan tadi ya. Nah, cara menanam benih bayam cabut supaya tidak terlalu rapat ya, ada dua cara ya yang bisa kita lakukan untuk penanaman bayam cabut, karena seperti kita lihat pada gambar ya, tanaman cabut ini kalau kita tanam itu dia tumbuhnya bergerombol seperti itu ya, sangat memungkinkan sekali bagi tanaman untuk terjadinya perebutan unsur hara dan juga perebutan perolehan sinar matahari, dan juga menyulitkan kita dalam melakukan penyiangan tanaman ya, ataupun juga memberantas hama dan penyakitnya. Nah, cara yang pertama yaitu benih ditabur di larikan atau bedengan ya. Jadi yang pertama adalah kita tanam ini penanamannya secara langsung, benihnya kita tabur ya. Tapi di dalam larikan atau bedengan. Larikan atau bedengan ini yang kita beri jarak supaya tidak terlalu rapat ya, sehingga mengurangi terjadinya persaingan baik unsur hara maupun juga perolehan sinar mataharinya ya, tidak ada persaingan, dan juga memudahkan kita untuk pemupukan, pemeliharaan lainnya ya. Kemudian yang kedua bisa juga benih ditabur langsung. Tetapi pada saat kita menabur benih secara langsung ya, supaya tidak terlalu rapat, itu kita bisa campurkan dedak atau kompos ya di benih bayam yang kecil-kecil tadi. Benih bayam ini kecil ya, sehingga kalau tidak kita campurkan dedak atau kompos itu dia akan tumbuhnya rapat sekali. Untuk menghindari benih tadi terlalu rapat tumbuhnya, maka kita campurkan kompos ya, kita campurkan dedak, baru kita sebarkan di permukaan tanah. Setelah kita sebarkan, kita tutupkan dengan tanah tipis-tipis ya. Jadi begitu, ada dua cara penanaman tanaman bayam cabut.
Sampai sini dulu sebelum Ibu lanjutkan sedikit lagi. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya sebelum Ibu lanjutkan? Mungkin ada hal-hal yang belum dimengerti. Silakan kalau ingin ditanyakan. Bu, mau tanya Ya, Bu. silakan. Ya. Apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman saat sudah dipindahkan ke lahan siap tanam? Iya, apa saja yang mempengaruhi tanaman pada saat dipindahkan ke lahan siap tanam ya. Jadi ada banyak hal ya yang mempengaruhi, yang juga bisa menyebabkan ya kematian pada saat bibit itu baru kita pindahkan ke lahan siap tanam ya. Jadi yang pertama itu yang harus kita lihat adalah karakteristik apakah bibit itu sudah siap dipindahkan atau belum. Kalau tanaman atau bibit tersebut sudah siap dipindahkan, kita pindahkan, maka keberhasilannya juga akan tinggi ya untuk pertumbuhannya ke depan. Kemudian juga untuk karena dia dalam masa pertumbuhan, terlebih lagi ketika dia baru dipindahkan, mungkin kita harus memperhatikan intensitas penyiraman tanamannya ya. Karena air ini juga sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Tidak bisa juga kita terlalu banyak sampai tanaman tergenang air karena menyebabkan tanaman layu atau akarnya busuk ya, tapi kita perlu memperhatikan intensitasnya supaya teratur diberikan setiap hari ya. Kita bisa lihat dalam pertumbuhannya, untuk kesuburannya, kecukupan airnya ya. Yang penting tanaman itu cukup air, tidak perlu sampai berlebihan. Kalau cukup air, dia akan tumbuh dengan baik. Dan juga selain itu, mungkin kita perlu untuk lebih memperhatikan dalam hal pemeliharaannya ya. Misalnya untuk pembersihan dari gulma ya, untuk mencegah serangan hama dan penyakit juga sangat berpengaruh ya dalam pertumbuhan bibit di areal tanaman yang baru. Mungkin perlu juga pembumbunan ya, penyulaman dan lain sebagainya. Jadi itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya untuk mempengaruhi beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada saat dipindahkan ke lahan siap tanam. Apa bisa dimengerti, Arsi? Bisa, Bu. Bisa. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan, Herusi. Apa manfaat jika kita mengatur jarak tanaman saat melakukan penanaman tanaman sayur, Bu? Iya, tadi sudah Ibu jelaskan juga ya bahwa ada beberapa manfaat penting ya dari jarak tanam ya. Kenapa kita harus mengatur jarak tanam? Nah, kalau secara langsung kita melihat ya, misalnya tanaman itu subur sekali ya, daunnya lebar, batangnya besar ya, mereka akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Maksudnya tanaman dalam tempat penanaman tersebut ya. Daun yang lebar itu akan melindungi daun tanaman yang lain, sehingga akhirnya apa? Terjadi persaingan misalnya dalam perolehan sinar matahari. Tanaman yang tidak cukup memperoleh sinar matahari, dia akan tumbuhnya kerdil ya, daunnya juga kecil-kecil. Jadi jarak tanam tadi bermanfaat ya untuk mengatur supaya tanaman itu dapat tumbuh dengan baik, dia tidak ada perebutan unsur hara, tidak ada perebutan sinar matahari, juga mempermudah kita untuk memeliharanya ya, memberi pupuk, memberi misalnya ada serangan hama dan penyakit ya, kita bisa mudah untuk melakukan pemeliharaan terhadap tanaman tersebut. Jadi itu manfaat dari jarak tanam ya. Ibu lanjutkan sedikit ya, apa bisa dimengerti sudah, Rusi? Bisa, Bu. Bisa. Iya. Ibu lanjutkan sedikit ya materi kita.
Kegagalan saat pemindahan bibit dari persemaian ke lahan siap tanam itu ada beberapa kegagalan. Ya, ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, apalagi kalau kita baru saja memindahkan atau ingin memindahkan bibit dari persemaian ke media tanam yang baru. Yang pertama itu penyebab kegagalan adalah akibat dari petani atau pekerja atau petani itu kurang terampil. Jadi dia kurang terampil dalam cara memindahkan bibit ya dari persemaian ke media yang lebih besar lagi ya. Seperti tadi misalnya cara mengeluarkan bibit tanaman dari dalam tray ya, perlu untuk dipijit dipijit-pijit dulu di sekitar traynya supaya tanaman longgar ya, sehingga mudah dicabut, dan juga perlu untuk berhati-hati ya dalam mengangkat bibit tanaman supaya zona perakaranya tidak rusak. Yang kedua adalah bibit yang baru ditanam itu tidak menyatu dengan tanah bedengan sehingga akarnya tidak bertumbuh dengan baik. Akibatnya adalah tanaman akan mati. Yang ketiga adalah kondisi lingkungan di mana terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Bisa diberikan contoh cuaca ekstrim itu seperti apa? Hujan. Hujan lebat. Apalagi misalnya cuaca ekstrim? Angin kencang. Angin kencang, hujan lebat. Apalagi kira-kira? Terik matahari. Kemarau ya, kemarau panjang di mana sinar matahari itu suhunya tinggi ya, itu juga termasuk ke dalam cuaca ekstrim ya. Nah, misalnya terjadi perubahan iklim yang ekstrim dalam hal kemarau panjang. Misalnya terjadi kemarau panjang di mana cuaca itu panas, apa yang bisa kita lakukan terhadap bibit tanaman kita yang kita tanam tadi? Apa kira-kira? Apa, Bu? Misalkan cuaca ekstrimnya adalah kemarau panjang. Kemarau panjang ya, cuacanya panas, suhunya tinggi. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari bibit mati? Bibit yang baru kita pindahkan tadi supaya tidak mati, apa yang bisa kita lakukan? Menyiram pakai air, Bu. Hah? Disiram pakai air. Iya, ya, mungkin intensitas penyiramannya perlu kita tingkatkan ya, tetapi penyiraman tidak boleh dilakukan pada siang hari ya, sebaiknya pada pagi hari maupun sore hari ya. Selain itu kita bisa menambahkan naungan ya, naungan dari dari batang pisang ya, kelopak batang pisang itu bisa kita gunakan untuk menutupi bibit yang baru dipindahkan tadi ya, agar tidak kepanasan ya karena terik matahari. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah bibit yang sudah dipindahkan ke lahan terkadang dapat mengalami pertumbuhan yang tidak seragam ya. Ini akibat dari kita sering melakukan penyulaman. Jadi bibit mati ganti terus ya. Sedangkan bibit yang terdahulu yang sudah subur itu tumbuhnya sudah bagus ya. Sedangkan bibit yang baru mungkin tumbuhnya menjadi tidak seragam ya karena terlalu sering ya dilakukan penyulaman. Kemudian yang kelima adalah menyiram tanaman tak harus membuatnya tergenang air ya. Jadi menyiram tanaman tadi dilihat lagi intensitasnya. Kalau tidak musim panas atau tidak kemarau, kita harus lihat ya kebutuhan airnya. Kalau air tergenang itu dapat membahayakan pertumbuhan bibit tanaman ya, terutama tadi akarnya bisa menjadi cepat busuk ya, tanaman layu dan menjadi mati. Jadi intensitas penyiraman tanaman harus kita perhatikan. Yang terakhir yaitu serangan hama penyakit juga bisa menjadi pemicu kegagalan dalam pemindahan bibit ya ke media yang lebih besar ya. Karena misalnya pada cuaca ekstrim, misal hujan terus ya,
banyak sekali hama dan penyakit yang bisa menyerang tanaman yang kita tanam ya, apalagi bibit yang baru kita pindahkan. Begitu juga serangan hama penyakit misalnya pada waktu cuaca atau kemarau panjang ya, banyak hama dan penyakit yang bisa menyerang tanaman. Jadi itu ada beberapa faktor penyebab kegagalan saat pemindahan bibit dari persemaian ke lahan siap tanam. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan ke pengerjaan LKPD. Kalau tidak ada yang bertanya, ya kita akan lanjut untuk kegiatan kita selanjutnya ya. Yaitu mengerjakan LKPD. Nah, Ibu sudah membagi kalian tadi dalam kelompok diskusi, ada 2 kelompok ya, dan juga LKPD-nya sudah kalian baca. Jadi Ibu akan menayangkan video singkat ya, kalian akan mengamati video ini, kemudian dari video ini nanti kalian amati baik-baik, kemudian Ibu minta kalian untuk mencari permasalahan yang mungkin bisa kita dapatkan dari permasalahan yang kita dapatkan dari video yang kalian akan amati sebentar lagi ya. Sebentar ya, Ibu. Belum kelihatan ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Tanyakan. Sebentar ya.
Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents, and more without. Tolong diamati baik-baik ya, karena dari sini kalian akan mengerjakan LKPD-nya nanti.
Iya, apa sudah diamati tadi? Anak-anak, apa sudah diamati kegiatan videonya tadi? Apa yang ada dalam video? Sudah, Bu. Sudah. Iya. Sudah, Bu. Selanjutnya adalah Sudah, tugas Bu. kalian persiapkan LKPD-nya, masuk ke dalam WA grupnya masing-masing ya. Nanti Ibu kirimkan lagi link videonya, kalian bisa saksikan sendiri. Amati video tersebut dan carilah permasalahan yang mungkin ada, yang mungkin timbul dari video tersebut ya. Apa saja permasalahannya. Kemudian kalian juga langsung mencari solusi dari permasalahan yang kalian dapatkan tersebut ya. Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Jadi Ibu beri waktu kalian, Ibu beri kalian waktu kurang lebih 10 menit. Silakan kalian berdiskusi di WA grupnya masing-masing ya. Kemudian hasil diskusinya nanti kalian simpulkan untuk bahan presentasi kalian. Bisa dimulai dari sekarang ya untuk mengerjakannya. Silakan. Ya, Bu. Perlu Ibu ingatkan kembali ya bahwa dari video tadi yang kalian bisa saksikan dan amati ya, bisa kalian hubungkan juga dengan berbagai literasi dari sumber lainnya yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan yang kalian ambil ya, yang akan kalian angkat dari video tersebut, apa permasalahannya. Kemudian untuk solusinya kalian bisa mencari dari berbagai sumber. Misalnya kalian bisa buka Google ya untuk melihat jurnal-jurnal pertanian atau juga untuk melihat artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin kalian angkat. Bisa juga kalian kalau ada buku paket ya, buku referensi lainnya bisa digunakan untuk menjadi bahan ya dalam kalian membuat solusi tadi ya, dalam kalian menyelesaikan atau mencari cara solusi untuk permasalahan yang kalian buat tersebut ya. Ibu minta setiap kelompok untuk bisa aktif ya dalam mencari permasalahan, mencari solusinya ya. Bisa saling bertukar pikiran melalui chat WA grup ya. Bisa juga saling telepon dengan temannya kalau ada sesuatu hal yang mungkin perlu ya untuk dibahas. Dalam mengerjakan LKPD ini apakah ada menemukan kesulitan? Enggak ada, Bu. Loisa, apa ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Enggak ada, Bu. Oh ya, kalau tidak ada ya bisa dilanjutkan.
Mungkin kameranya bisa dibuka ya, supaya Ibu bisa lihat kegiatannya, kegiatan apa saja yang dilakukan. Dalam satu kelompok bisa dibagi, misalnya ada teman yang mencari permasalahan, setelah sudah dapat permasalahan, lemparkan kepada teman lainnya untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut ya. Bisa dibagi begitu, ada pembagian tugas dalam kegiatan kelompoknya sehingga bersama-sama untuk mencari atau menyelesaikan tugas LKPD-nya. Nanti dipersiapkan juga siapa yang akan menyampaikan presentasi ya, hasil kerja kelompoknya. Apa sudah siap? Sudah, Bu. Sudah siap bahan presentasinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau kalian sudah mempersiapkan hasil kerja kelompoknya, sudah disimpulkan, disatukan pendapatnya, dengan teman sekelompok sudah disamakan pendapatnya. Sudah, Bu. Ya, jadi silakan kalian ya mengkoordinasi, kalian koordinasikan siapa yang akan membacakan hasil presentasinya ya. Nah, untuk kegiatan presentasi ya hasil kerja kelompok 1 nanti Ibu persilahkan terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian sebelum kelompok 2 masuk nanti akan Ibu sediakan waktu ya
untuk kelompok 2 menanggapi hasil dari pekerjaan kelompok 1 ya. Begitu juga nanti kalau kelompok 2 sudah presentasi, kelompok 1 akan Ibu berikan kesempatan untuk menambahkan atau memberi saran, masukan untuk kelompok 2 ya, demikian. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap membacakan hasil kerja kelompoknya? Iya, Bu. Ya, silakan, siapa yang akan membacakannya? Saya, Bu. Ini. Ya, Junita silakan bacakan hasil kerja kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari permasalahan yang kami temukan dari video yang sudah kami amati tadi, yaitu bagaimanakah karakteristik bibit sawi siap tanam agar tanaman sawi dapat tumbuh dengan subur. Jawabannya, karakteristik bibit sawi siap tanam antara lain yaitu yang pertama berusia 3-4 minggu setelah disemai, yang kedua daun 3-4 helai, dan yang terakhir berwarna hijau. Yang terakhir berwarna hijau dan sehat. Untuk jawaban yang kedua, saya lempar ke teman saya yaitu Herusi. Silakan Herusi. Permasalahan kedua itu tanaman sawi udah layu saat melakukan pemindahan bibit dari persemaian ke lahan siap tanam. Apa saja yang harus diperhatikan agar saat pemindahan bibit jadi layu dan jawabannya yaitu yang harus diperhatikan saat bibit dipindahkan dari persemaian ke lahan siap tanam adalah A. Waktu pemindahan bibit sebaiknya pagi atau sore hari saat suhu dan udara tersebut. Yang kedua, sebaiknya dicuci perlahan dengan sertai menempel perlahan bibit tanaman sehat. Terima kasih. Ya, ada 2 permasalahan ya yang didapatkan oleh kelompok 1 ya. Baiklah, dari 2 permasalahan tersebut, kelompok 2, Ibu persilahkan, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan dari hasil presentasi kelompok 1? Ada, Bu. Oh ya, Arsi mau menambahkan atau apa? Silahkan Arsi. Saya mau menambahkan untuk kesalahan kedua yang diungkapkan kelompok 1 yaitu mengenai apa saja yang harus diperhatikan agar saat pemindahan bibit tanaman tidak menjadi layu dan mati. Iya. Terus lalu menurut pendapat saya perlu juga untuk langsung dilakukan penyiraman bibit setelah tanam dan rutin dilakukan penyiraman setiap hari agar sistem perakaran dapat tumbuh normal kembali. Iya, jadi kelompok 1 bisa ditambahkan di hasil jawabannya ya, apa yang menjadi pendapat dari kelompok 2 tadi, bahwa apa saja yang perlu diperhatikan saat memindahkan bibit tanaman supaya tidak layu. Tambahan dari kelompok 2 adalah bisa dilakukan penyiraman bibit setelah tanam ya, dan dilakukan secara rutin supaya akarnya bisa tumbuh dengan baik ya. Jadi bisa dimasukkan nanti di hasil kerja kelompoknya untuk kelompok 1. Terima kasih Arsi, terima kasih juga untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 bisa memaparkan hasil diskusinya. Saya ingin membacakan hasil kerja kelompok 2 setelah kami mengamati video mengenai cara menanam bibit sawi. Masalah yang kami temukan antara lain, 1. Mengapa kita perlu memperhatikan jarak tanam tanaman sawi di lahan siap tanam? Jawaban,
Jarak tanam harus kita perhatikan karena saat tanaman tumbuh subur, daunnya banyak dan lebar akan mempengaruhi persaingan unsur hara dan juga penyerapan sinar matahari. 2. Sesudah menanam bibit sawit, di lahan siap tanam, apa saja perlakuan selanjutnya yang bisa kita lakukan agar tanaman sawit dapat tumbuh secara optimal? Jawaban, membuat naungan dan melakukan penyiraman agar bibit yang baru dipindahkan tidak layu dan mati. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 2 sudah membacakan hasil kerja kelompoknya. Kemudian dari permasalahan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2, kelompok 1 coba adakah tambahan masukan pendapat untuk kelompok 2? Ibu persilahkan. Ada Ya, Herusi, ada tambahan, silahkan Herusi. Apa tambahannya? Pendapatnya atau sarannya? Kami dari kelompok juga mau menambah pendapat kami tentang permasalahan pertama yang diungkapkan oleh kelompok 2, yaitu tentang mengapa kita perlu memperhatikan jarak tanaman sawit di lahan siap tanam. Selain untuk menghindari persaingan hara dan juga penyerapan sinar matahari, juga untuk mencegah serangan hama dan penyakit, memudahkan dalam hal penyiangan dan pemberian pupuk. Iya, jadi itu adalah tambahan dari kelompok 2 ya, menambahkan bahwa jarak tanam itu perlu diperhatikan juga untuk menghindari persaingan unsur hara, penyerapan sinar matahari, menghindari juga ya dari terjangkitnya serangan hama dan penyakit, serta memudahkan untuk penyiangan dan pemberian pupuk ya. Itu bisa ditambahkan juga untuk hasil diskusi kelompok 2 ya. Terima kasih sudah memberikan masukan untuk kelompok 2. Baiklah, jadi untuk kegiatan presentasi hari ini ya sudah kita jalani semuanya. Semua sudah mengerjakan, sudah berdiskusi, sudah saling bertukar pendapat, menyimpulkan hasil pekerjaannya dan juga sudah mempresentasikan hasil kegiatan kelompoknya ya. Ibu berikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas hasil usaha kalian ya, karena sudah melakukan kegiatan kerja kelompok atau diskusi dan juga mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian serta memberikan pendapat dan saran bagi teman dari kelompok lain ya. Nah, Ibu juga mau mengingatkan ya bahwa untuk tujuan pembelajaran kita yang keempat ya ada kegiatan praktikum yang akan kalian lakukan di rumah. Jadi praktikumnya ini sederhana saja. Kalian hanya mempraktekkan cara menanam bayam, benih bayam ya. Jadi benih bayam itu bisa kalian cari ya, biasanya dibeli di pasar yang murah, yang mudah didapat saja. Benih bayamnya tersebut ya kalian praktekkan cara penanaman benih bayam dengan cara disebar ya. Bagaimana caranya supaya benih bayamnya tidak terlalu rapat, kan ini disebar ya di permukaan tanah. Bagaimana caranya supaya benih bayam tadi tidak terlalu rapat tumbuhnya ya. Kalian bisa baca kembali materi yang sudah Ibu berikan ya di bahan ajar. Kemudian unjuk kerja kalian tersebut kalian videokan ya. Videonya tolong kirim ke WA grup ya. Jadi kegiatan ini Ibu beri waktu sampai ke pertemuan kita yang akan datang ya. Jadi sepanjang itu kalian bisa mempraktekkan kegiatan ini di rumah
Bagus lagi kalau benihnya langsung tumbuh ya, maksudnya bisa langsung tumbuh. Jadi bisa divideokan pertumbuhannya ya. Kemudian kirimkan ke WA grup ya. Kirimkan ke WA grup hasil unjuk kerja kalian berupa video tadi. Baiklah, kita sudah belajar hari ini ya. Kita sudah memulai kegiatan belajar kita dari awal tadi. Kita sudah melakukan kegiatan diskusi, kita sudah melakukan kegiatan presentasi. Sekarang kita sampai di kegiatan penutup kita pada kegiatan belajar kita hari ini. Kita buat kesimpulannya, apa saja yang menjadi kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini ya. Bisa Ibu mohon bantuannya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan yang pertama untuk kegiatan belajar kita hari ini? Silahkan. Ya, silahkan Arsi, bacakan kesimpulannya. Apa yang kita pelajari hari ini? Penanaman bibit tanaman sayuran yang berasal dari pertanian sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari. Dipindahkan secara berhati-hati agar tidak merusak penyebaran dan melakukan penyiraman agar tanaman tetap layu dan Iya, untuk penanaman bibit tanaman tadi ya, kita harus memperhatikan apakah sebaiknya kita lakukan pagi hari atau sore hari ya, untuk mencegah bibit mati. Apalagi kalau kita tanam pada siang hari ya, sangat mudah sekali karena terik matahari dapat menjadikan tanaman atau bibit jadi layu. Selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Helda, silakan Helda. Kesimpulan, jarak tanam harus diperhatikan untuk setiap tanaman sayuran yang akan ditanam, karena jarak tanam mempengaruhi pertumbuhan bibit di lahan siap tanam, terutama untuk menghindari persaingan unsur hara, serapan sinar matahari, dan juga untuk memudahkan kegiatan pemeliharaan tanaman. Iya, terima kasih Helda sudah membacakan kesimpulan yang kedua. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulannya? Ada lagi yang mau menambahkan? Arsi, siapa? Ada lagi? Silakan Arsi. karakteristik bibit setiap tanam meliputi pertumbuhan sehat, calon batangnya lurus, tidak patah, berdaun antara 3 sampai 5 helai, struktur perakarannya baik, umurnya tepat. Iya, terima kasih Arsi ya. Jadi ini penting sekali ya untuk kita mengingat karakteristik bibit yang siap tanam. Karena ini penting, tanaman itu kalau dia belum siap untuk dipindahkan bisa menyebabkan kegagalan ya, kegagalan pada kegiatan penanaman. Jadi karakteristik tanaman yang siap tanam, siap dipindahkan harus kita perhatikan, antara lain ya tumbuhnya sehat, batangnya lurus, tidak patah, daunnya 3-4 helai, akarnya sudah tumbuh menyebar dengan baik, dan umurnya juga sudah sesuai ya. Jadi itu adalah kesimpulan untuk kegiatan belajar kita hari ini yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir ya. Ibu juga ingin menyampaikan bahwa untuk mengukur kompetensi kalian hari ini, Ibu menyediakan soal evaluasi ya, seperti biasa. Ibu bagikan di WA group, nanti ya setelah selesai belajar Ibu bagikan di WA group soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ibu minta tolong untuk soalnya segera dikerjakan ya, kerjakan secara mandiri. Soal-soal ini adalah soal-soal yang berasal dari bahan ajar yang sudah Ibu sediakan, yang sudah kita pelajari dari pagi tadi ya. Jadi kalian bisa baca kembali ya, jangan diisi sembarangan.
Kemudian Ibu beri batas waktu sampai pukul 15 sore nanti ya, harus sudah kalian upload tugasnya ya, khusus untuk soal mandiri. Kalau praktikum tadi Ibu berikan waktu kurang lebih 1 minggu ya sampai kegiatan belajar selanjutnya untuk mengamati ya kegiatan praktikum kalian dari mulai penyebaran benih sampai dengan bibitnya tumbuh. Ibu juga sekali lagi ya mengucapkan terima kasih untuk anak-anak semuanya karena sudah bersedia mengikuti pembelajaran Ibu hari ini, dan juga Ibu mengucapkan terima kasih karena sudah melakukan kegiatan diskusi dengan baik dan juga mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Semuanya kelompoknya dapat mempresentasikan hasilnya dengan baik dan juga bisa menanggapi kelompok lainnya dengan baik ya. Ibu juga ingin menyampaikan informasi tentang kegiatan belajar kita selanjutnya. Nanti akan Ibu bagikan ya jadwalnya untuk kegiatan belajar kita selanjutnya. Kita akan belajar yaitu mengenai pemanenan tanaman sayur. Jadi kita akan melanjutkan kegiatan kita ya. Kalau pembelajaran yang terdahulu kita belajar mengenai persemaian tanaman, untuk ini kita belajar mengenai penanaman bibit tanaman sayuran, yang kemudian kita akan belajar mengenai pemanenan tanaman sayuran. Bisa kalian mulai baca, buka buku paket literasi ya dari berbagai sumber referensinya ya untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk di kegiatan pelajaran selanjutnya. Untuk kegiatan belajar kita hari ini semuanya sudah tercapai. Kita akan akhiri kegiatan belajar kita hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Ibu minta tolong salah satu anak Ibu ya yang bisa membawakan kita dalam doa penutup. Siapa yang bisa? Herusi ya? Ya, Herusi silahkan bawakan kita dalam doa yang akan mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini. Silakan Herusi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Herusi. Ibu mengucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya. Ibu berharap pada kegiatan belajar selanjutnya bisa hadir semuanya seperti ini ya, lengkap semuanya. Dan juga Ibu mohon maaf karena ada kendala jaringan di awal tadi ya, sehingga kegiatan belajar kita agak terganggu dan waktu belajar kita menjadi mundur. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang semuanya berjalan dengan baik. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk kegiatan belajar kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Semoga juga bisa membuka wawasan anak-anak semuanya dan juga keinginan untuk belajar, untuk berkarya ya, khususnya bisa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Demikian untuk kegiatan belajar hari ini. Ibu tutup rekodnya ya. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Iya, Bu. Ibu tutup dulu rekodnya ya. Siap, Bu.